Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Fapresanti, pengurus PPMB Forkom Bidik Misi IPKA Unila 2024. Hari ini kita bakalan ngobrol santai bareng sosok-sosok penting yang ada di Forkom. Penasaran siapa aja? Yuk ikut bareng aku. Nah, sekarang kita udah bareng sama kakak-kakak keren dari Forkom. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kita kenalan dulu aja kali ya. Mungkin boleh dari yang ujung, untuk kakak yang paling ganteng di ujung, boleh kenalan? Boleh, perkenalkan nama saya Dika Bandarikoto, saya dari jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Angkatan 2021. Saya di Forkom diamanahkan menjadi Ketua Umum tahun 2024. Mungkin lanjut aja ke kakak yang di tengah. Oke, perkenalkan nama aku Kusumawati, saya dari jurusan Teknik Kimia, saya angkatan 2021 dan diamanahkan jadi Sekretaris Umum Forkom Bidik Misi tahun 2024. Oke, kenalin nama aku Wahyuni Safitri dari jurusan Ekonomi Pembangunan dan alhamdulillah di tahun ini aku diamanahin sebagai Bendahara Umum Forkom Bidik Misi periode 2024. Berarti kakak-kakak ini dari jurusan dan fakultas yang beda-beda ya kak? Ya, benar banget. Nah, gimana, kan Kak Dika sendiri jadi ketum nih, Kak Kusum jadi setkum, dan Kak Yuni jadi bendum. Gimana sih kak kesan awalnya waktu pertama kali diamanahkan sebagai memiliki tanggung jawab itu? Sabar dulu, saya dulu ya. Ya, mungkin dari Kak Dika dulu. Oke, kalau dari saya pribadi, kesan pertama itu ya cukup cukup kaget bisa menjadi Ketua Umum di Forkom Bidik Misi ini, karena saya tidak menyangka dan tidak berharap. Tapi karena mungkin ini pilihan dari teman-teman Forkom atau keluarga Forkom yang sudah memilih saya, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin saya menjadi Ketua Umum, dan semoga amanah yang diberikan kepada saya bisa bertanggung jawab sepenuhnya untuk kedepannya. Itu aja sih. Nah, kalau untuk dari sekum sendiri ini kayak gimana kesan awalnya? Oke, kalau dari aku sendiri itu cukup senang gitu. Alhamdulillah, berarti saya diembankan amanah menjadi sekretaris umum gitu. Berarti saya dipercayai untuk menjaga administrasi selama kepengurusan Forkom Bidik Misi ini gitu. Saya cukup senang dan lumayan agak sedih karena mungkin sudah semester akhir ya gitu. Jadi ya alhamdulillah sudah diamanahkan di sini. Saya akan memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi untuk Forkom Bidik Misi ini. Udah, cukup. Mungkin kalau untuk bendum sendiri gimana? Ya, kalau saya agak syik ya. Karena posisi waktu itu masih KKN kalau nggak salah, terus dapat info diminta untuk jadi bendahara umum. Sempat ada rasanya campur aduk sih, kayak senang, kemudian bingung, terus kaget kayak kok bisa saya, kenapa saya gitu. Tapi alhamdulillah itu artinya kan saya dipercaya sama teman-teman di Forkom, sama pimpinan lain untuk bisa mengatur soal keuangan di Forkom gitu. Berarti sebagian besar semua ini kaget gitu ya, nggak expect kalau dikasih amanah segede itu gitu. Tapi tetap belajar untuk mempertanggungjawabkan amanah itu. Nah, berbicara soal tanggung jawab nih ya yang diemban, apa sih kak visi dari Forkom itu sendiri? Kalau visi dari Forkom untuk periode kepengurusan tahun ini, yaitu Forkom mengusung untuk menjadikan forum ini sebagai wadah yang dinamis dan inklusif dalam meraih prestasi, mewujudkan inovasi dan menciptakan sinergis, serta berperan aktif dalam lingkungan baik mahasiswa penerima KIP kuliah. Itu untuk visi yang diusung dari tahun ini. Oke, jadi visi dari Forkom itu kan sebagai wadahnya anak KIP ya kak. Iya. Nah, berarti di dalamnya itu ada banyak divisi gitu nggak sih kak? Boleh spill tipis-tipis mungkin divisi apa aja sih yang ada di Forkom? Boleh, mungkin untuk divisi di Forkom itu ada 7 divisi ya. Ada 7. Nah, yang pertama itu ada PPSDM, yang kedua ada Medinfo, Media Informasi, terus selanjutnya ada Danus, Dana Usaha, yang keempat itu ada PPMB, dan yang selanjutnya itu ada Sosmas, ada Kesek, dan ada Advokasi. Oke. Berarti itu ada banyak divisi, jadi siap mewadahi anak-anak KIP gitu sesuai minat dan bakatnya. Benar sekali. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau tahu lebih lanjut tentang divisi-divisi yang ada di Forkom, boleh banget cek di YouTube kami karena di situ udah ada video singkat dari ulasan divisi-divisi yang ada di Forkom.
begitu. Next mungkin langsung aja ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu untuk Kak Sekum. Nah, gimana sih kan kakak diamanahkan ini sebagai sekretaris umum di tengah kesibukan kakak sebagai mahasiswa juga, itu gimana Kak hektiknya gitu jadi sekum sama juga jadi mahasiswa aktif? Kalau saya sendiri itu kan mungkin udah semester akhir ya, udah semester 7 sekarang. Jadi kalau bisa dibilang hektik ya hektik gitu. Tapi ya itu ada skala prioritas dan ada skala gimana caranya kita membagi waktu gitu. Oke, jadi ada skala prioritas. Nah, tips and triknya Kak mungkin boleh dibagi biar bisa jadi mahasiswa bisa tetap jalan, terus juga bisa organisasi juga jalan. Tips and triknya kayak gimana Kak dari Kak Kusum sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri itu membuat jadwal gitu ya. Yang pertama itu prioritas kegiatan. Semisal kita itu kan kalau kita kuliah kan pasti ada mata kuliah gitu kan. Nah, karena mungkin ini sudah semester akhir, jadi kan mungkin mata kuliahnya tinggal sedikit ya. Jadi kita tuh menentukan kegiatan itu mana yang paling penting gitu. Semisal ada tugas kuliah, terus ada rapat organisasi ataupun acara yang lainnya gitu. Kita mementingkan mana yang lebih penting, mungkin tugas kuliah gitu kan, ataupun kita bisa mengalokasikan waktu gitu. Untuk tugas kuliahnya itu masih lama gitu ya, mungkin deadline-nya masih seminggu gitu ya. Nah terus ini ada rapat organisasi yang rapatnya itu masih sore gitu kan. Saya sore ini senggang gitu, berarti saya bisa memprioritaskan untuk rapat dulu gitu. Semisal ada acara juga, saya memprioritaskan acara juga dulu gitu. Mungkin ada tugas kuliah, kita memprioritaskan waktunya juga, kita mengerjakannya sewaktu malam hari gitu. Terus dari Forkom sendiri itu juga ada kalender susunan prokja gitu kan. Jadi setiap prokja itu nggak bakal ada tabrakan gitu kan. Jadi dimungkinkan besar itu tidak akan tabrakan gitu. Jadi kita bisa mengalokasikan waktu, gimana caranya kita bisa bersantai dan gimana caranya kita beristirahat dan ataupun melakukan organisasi dan kuliah tersebut dengan balance. Oke. Jadi benar-benar di-manage dulu, diatur benar-benar mana yang prioritas dan mana yang lebih prioritas lagi gitu. Nah, dan yang dilakukan itu yang lebih prioritas dulu pastinya. Yeah. Nah, karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng suhunya administrasi, mungkin kita geser sedikit ke suhunya keuangan kali ya. Gimana Kak sejauh ini kesibukan dari Kak Bendung sendiri? Oke, mungkin sama ya kayak sekretaris umum maupun ketua umum, kesibukan kita sebagai mahasiswa akhir ya sama aja lah, ngurusin kuliah, tugas-tugas, belum lagi kita harus nemuin dosen gitu kan. Tapi di samping itu kita juga punya nih tanggung jawab sebagai sebagai pimpinan, sebagai pentolan atas di sebuah organisasi. Pastinya kita harus bisa juga mengatur waktu kita nih, di mana kita harus ke sana, kapan waktu juga kita harus ke sini gitu. Jadi benar kata Kak Kusum tadi, kita harus buat skala prioritas yang dimana kita harus bisa mendahulukan yang genting ketimbang yang penting. Walaupun sebenarnya dua-duanya ini penting nih, tapi kalau misalnya yang pertama yang genting ini harus banget sekarang ya nggak bisa atau kita tunda nanti gitu. Jadi kita bisa manage waktu kita dengan baik. Gimana caranya kita tahu nih mana yang penting mana yang genting gitu. Kalau lihat Kak Yuni nih bawaannya keinget duit aja teman-teman. Jadi kalau Kak Bendung kalau Kak Yuni kan Bendung nih. Jadi gimana sih Kak tips and trick menyusun keuangannya gitu, baik di organisasi maupun untuk pribadi sendiri? Ya, kalau misalnya dari aku sendiri gimana cara aku nyusun keuangannya? Ya ini biasanya aku plot-plotin nih. Jadi kan kita ada 7 divisi dengan program kerja yang lumayan banyak nih, kegiatannya ada A, B, C, D, sampai Z. Nah, biasanya aku di awal itu sudah mengestimasikan uang dulu nih. Misalnya untuk divisi A, aku kasih dana sekian, divisi B kasih dana sekian, dan begitu sampai divisi yang advokasi yang terakhir. Nah, di situ juga aku nggak semata-mata aku ngasih ke mereka uang itu, tapi aku juga punya bahasanya kayak uang cadangan lah, uang simpenan buat untuk program kerja yang nggak terduga. Misal tiba-tiba ada teman kita yang anggota kita yang kejadian bencana dan lain sebagainya, itu kan nggak masuk tuh dana prokja, itu juga harus kita alokasikan, juga harus ada alokasinya. Begitupun uang pribadi aku juga, karena kan kita sebagai mahasiswa nih masih dijatah ya sama orang tua. Jadi pinter-pinter kita lah ngatur keuangan. Kalau misalnya kita boros kan biasanya nanti di akhir udah miskin banget nih kita. Bener. Jadi ya gimana cara kita ngatur keuangannya supaya kita masih bisa bertahan hidup gitu ya.
Bener banget. Jadi benar-benar diatur sedemikian rupa gitu Iya, mana benar. untuk setiap divisi-divisinya gitu. Jadi kayak dibuat rincian gitu ya kak? Iya RAB gitu benar. mungkin ya? Iya bener banget itu. Mungkin gitu. Nah kan kakak ini udah punya tanggung jawab nih. Mungkin boleh nih untuk kakak-kakak Presi ngasih pesan dan kesannya biar sobat Forkom di rumah nih nggak ragu lagi buat masuk ke Forkom Bidik Misi untuk join bareng kita di sini. Mungkin dimulai dari Kak Dika dulu. Oke, kalau dari saya buat sobat Forkom di luar sana, terutama buat maba penerima KIP kuliah 2024 di Universitas Lampung, bergabunglah bersama kami di forum mahasiswa KIP kuliah, yang dimana di dalam forum ini kita mempunyai latar belakang yang sama dari ketidakmampuan ekonomi, tapi kita bisa berkuliah. Bergabunglah bersama kami dan kita kembangkan minat bakat kita, soft skill kita dan prestasi kita. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mempunyai latar belakang yang sama, kita dongkrak pendidikan kita sehingga kita bisa menciptakan prestasi setinggi-tinggi mungkin dengan latar belakang yang sama. Itu aja. Kalau dari Kak Kusum sendiri, Oke. Halo sobat Forkom. Mungkin di sini kakak ini udah mendata ya siapa aja yang penerima bidik KIPKA Unila ya, KIPKA Unila. Untuk maba-maba gemoy itu ada sekitar 800-an yang alhamdulillah lolos di KIPKA Unila tahun 2024 ini. Nah, Forkom Bidik Misi ini beda dengan UKM-UKM lain. Bedanya itu eksklusif loh. Eksklusif apa kak? Nah, jadi Forkom Bidik Misi ini cuma diperuntukkan buat teman-teman penerima beasiswa KIP kuliah. Nah, untuk pembukaan pendaftaran sendiri juga itu terbatas teman-teman karena 1 tahun kita cuma bisa buka 1 kali dan teman-teman juga cuman bisa daftar itu di 1 periode. Misal nih, teman-teman angkatan 2024. Jadi harus banget nih daftar di yang pembukaan kali ini nih karena untuk pembukaan tahun depan itu diperuntukkan buat maba yang tahun 2025. Jadi jangan lupa daftar, jangan sampai ketinggalan infonya. jadi benar-benar eksklusif banget buat anak-anak maba, camabanya gitu ya kak. Ya nggak kerasa banget ya ngobrol-ngobrol kita kali ini sama kakak-kakak Presi keren kita ini. Tapi waktu udah berjalan panjang, dan kameramen pun udah ngingetin waktu terus nih. Sebenarnya masih banyak banget yang mau aku tanyain, cuma mungkin kita ngobrol di belakang layar aja kak. Nah sebelum kita pamit, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Dika, Kak Kusum, Kak Yuni yang udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya mungkin buat ngobrol bareng Sobat Forkom di rumah. Tapi Sobat Forkom jangan khawatir, kalau kalian masih mau ulik-ulik lebih lanjut lagi tentang Forkom Bidik Misi KIPKA Unila, kalian bisa kepoin sosial media kami. Ya kak? Iya benar banget. Kita punya sosial media nih, yaitu Instagramnya di bawah ini ya, yaitu @forkombidikmisiunila. Atau mungkin adik-adik di sini maba gemoy ini masih pengen keliling Unila, bisa nih di Geraha Baru Kemahasiswaan Universitas Lampung, itu di belakang shuttle bus, kita di lantai 3-nya nih. Ya, atau teman-teman juga nih yang kalau misalnya lagi menghindari DM dari mantan, bisa banget teman-teman kunjungin TikTok kita nih di @forkombidikmisiunila. Oh iya, bener juga tuh kata Kak Sekom dan kata Kak Bendung, yaitu kita juga punya channel YouTube di bawah ini ya, kunjung aja di @forkombidikmisi_KIPKA Unila. Oke, jadi kami ada semua sosial media kami, ada Facebook, YouTube, TikTok dan juga Instagram. Kalian bisa kepoin kami di sana. Oke deh, saatnya kita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.